Pada kesempatan kali ini, saya mau sharing tentang GAPS protokol untuk babies. Halo GAPS people, selamat datang di channel GAPS Diet Indonesia. Saya Indira Harja, your GAPS Diet Practitioner. Pada kesempatan kali ini, saya mau sharing tentang GAPS protokol untuk babies. GAPS Diet protokol untuk babies ini berdasarkan panduan yang dibuat oleh Dr. Natasha Campbell McBride. Sebelumnya saya disclaimer dulu, saya bukan dokter, saya seorang naturopathic healer. Saya memberikan penjelasan tentang GAPS Diet for Babies ini bukan sebagai saran medis, tapi hanya elaborasi penjelasan tentang panduan GAPS Diet protokol yang bisa berguna untuk baby. Baik, hasilnya mungkin beda-beda antara satu baby dengan lainnya, jadi GAPS Hero harus aware dan lakukan tes-tes sebelum melakukan protokol ini ke putra dan putrinya. Baik, GAPS Diet for Babies, siapa yang who can benefit from this? Siapa yang bisa mendapatkan manfaatnya? Oke, yang satu, ya balita yang berat badannya stagnan, yang berat badannya susah naik. Oke, itu bisa dilakukan untuk mereka. Atau jika mereka terlahir dari orang tua yang memiliki GAPS symptoms. Seperti pada video-video saya sebelumnya sudah dijelaskan, GAPS itu singkatan dari Gut and Physiology Syndrome atau Gut and Psychological Syndrome. Jadi, kondisi saluran pencernaan yang terganggu atau rusak atau bocor yang disebut dengan leaky gut yang mempengaruhi kondisi kesehatan fisik atau psikis. Oke? Jadi kalau misalnya si bayi, saya bilangnya bayi terus, harusnya balita ya. Kalau misalnya bayi, ada sih bayi yang newborn tapi sangat-sangat jarang gitu kan. Kecuali memang special case banget. Oke? Jadi jika GAPS Hero dan pasangan memang sadar nih, oke, saya kayaknya kok high risk banget ya, saya memang ada GAPS problem. Jadi ada baiknya jika memperkenalkan saat empasi, memperkenalkan GAPS protokol ini ke balitanya. Oke, bayi yang terlahir dengan alergi. Jadi misalnya banyak banget alerginya, ya, suka ruam, alergi makanan gampang diare, atau enggak dia mengalami konstipasi akut, itu juga bisa menjalankan GAPS protokol for babies ini. Jadi when is the earliest, kapan waktu paling awalnya? Untuk itu sebenarnya case by case ya, case by case, tapi kalau kita mengikuti anjuran dari dokter untuk empasi itu kan dimulai dari usia 6 bulan. Misalnya ada case-case tertentu yang membuat si bayi ini kurang dari 6 bulan harus menjalankan GAPS protokol, itu harus dilihat lagi karena itu case by case. Oke, apa yang diberikan pada bayi di dalam GAPS protokol ini? Yang utama ya meat stock. Oke, sup daging. Meat stock seperti saya sudah jelaskan di video berikut sebelumnya, cara pembuatan meat stock seperti apa. Meat stock ya, bukan bombrov ya, oke. Lalu, jadi biasanya gini, dibuat dulu di pitcher kaca lah gitu ya, atau yang di Pyrex atau apa gitu, jangan langsung di botol minum si bayi. Itu dikasih meat stock yang sudah dihangatkan, oke. Lalu ditambahkan lemak hewan. Lemak hewan ini bisa apa aja, bisa tallow, bisa butter, bisa ghee juga bisa gitu kan. Jadi apa saja yang si anak ini tidak alergi, tidak reaktif, oke? Lalu dicampur, tapi tunggu sampai suhu tidak terlalu panas ya, tidak terlalu panas. Lalu ditambahkan raw egg yolk, jadi kuning telurnya aja, putihnya enggak, gitu. Diaduk, dikocok, gitu kan. Lalu ditambahkan homemade probiotic juice, apa aja, bebas sih, tapi yang paling sering disebut sama Dr. Natasha itu kan sauerkraut. So sauerkraut juice. Tapi kalau misalnya GAPS Hero di rumah ada bikin homemade probiotic juice yang lain,
itu juga bisa dipakai. Oke, suhu mid stopnya nggak boleh terlalu panas, karena kalau misalnya terlalu panas nanti bakteri-bakteri baik yang ada di dalam probiotik jusnya ini mati semua mikrobiomnya. Oke, kalau misalnya sudah diaduk rata, dimasukin ke botol minum balikannya. Oke, nanti dicobain ke tangan ibu. Kalau misalnya sudah hangat lah ya, sudah suhu badan, nggak terlalu panas juga nggak terlalu dingin, nah itu bisa langsung diberikan. Sedikit tips, karena mid stop dan lemak dan kuning telur ini kan agak dense ya, agak kental, dia nggak seperti susu biasa yang bisa mengalir dengan lubang yang ada pada botol silikonnya itu ya, silikon itunya. Jadi ada baiknya dipakai gunting yang sudah dibersihkan dan disteril. Si silikonnya itu digunting huruf X, cek gitu. Jadi si bayi nggak kesulitan untuk minum, karena kan kalau misalnya cairannya agak kental, terus si bayinya gitu terus kagak keluar lama-lama dia jengkel, anaknya nggak mau minum. Oke, little tips sebelum memberikan mid stop ataupun kuning telur mentah ataupun sauerkraut juice, lemak hewan yang seperti saya sebutkan tadi sebelumnya, lakukan tes di sini. Oke, kalau misalnya si balikannya reaktif, berarti dia belum boleh diberikan makanan tersebut. Kalau misalnya dia tidak reaktif, bisa oke-oke aja. Oke, dan oh iya, yang suka ditanyain gini, ini nggak salah itu bayi dikasihin kuning telur mentah, terus salmonella gimana? Itu virus salmonella kan bahaya banget kan. Oke, jadi gini, pilih telur dari produsen yang terpercaya. Oke, ayam yang dipelihara secara free range mereka makan sebagaimana harusnya ayam makan. Ayam tuh makan apa sih? Ayamnya makan cacing kan? Cacing. Mereka tidak makan pakan pabrikan, mereka tidak makan corn, mereka tidak makan soy. Jadi memang mereka ayam ini benar-benar free range, dibesarkan dengan cara sehat, maka jaminan telurnya itu tidak mengandung salmonella. Jadi aman-aman saja. Oke, demikian pembahasan dari saya tentang empasi pada bayi dan GAPS Diet Protokol untuk balita Anda. Jika Anda ragu nih, bagaimana nih ngejalaninnya gitu kan, mau mengkonsultasikan, mau membahas masalah balita Anda, boleh menghubungi saya secara langsung di komen, atau bisa masih baca-baca lagi di website yang saya sudah buat, gapsdietindonesia.com. Di sana Anda juga bisa mendownload e-book tentang cara menjalankan GAPS Diet. Bisa juga tahu belajar lebih banyak GAPS Diet itu bisa untuk gangguan apa saja. Oke, semoga informasi yang saya buat ini bermanfaat. Terima kasih.